Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Ibu dosen Vika Febri Mulyati, sarjana komputer, magister komputer, dan rekan-rekan mahasiswa, saya Johannes Ronald Eliezer Roparulian Hutagalung, sarjana hukum, magister hukum, dengan NIM 25010101009 dari program studi Sistem Informasi. Pada presentasi ujian akhir semester ini, saya akan membahas perkembangan teknologi pada bidang bisnis, mulai dari industri 1.0 hingga saat ini. Kita akan melihat bagaimana setiap revolusi industri mengubah fundamental sistem informasi bisnis dan menciptakan value creation yang berbeda di setiap era. Mari kita mulai. Transformasi teknologi telah berlangsung selama lebih dari 250 tahun, dimulai dari era mekanisasi hingga human-centric manufacturing saat ini. Industri 1.0 dimulai tahun 1760 dengan mekanisasi menggunakan mesin uap. Industri 2.0 tahun 1870 membawa elektrifikasi dan produksi massal. Industri 3.0 tahun 1969 menandai era digitalisasi dengan komputer dan internet. Industri 4.0 yang dimulai 2011 mengintegrasikan dunia fisik dan digital melalui cyber physical system. Dan kini industri 5.0 sejak 2020 menempatkan manusia kembali di pusat dengan fokus pada sustainability dan resilience. Setiap transisi ini tidak hanya mengubah teknologi, tetapi fundamental model bisnis itu sendiri. Industri 1.0 antara 1760 hingga 1840 dengan mekanisasi menggunakan mesin uap. Mesin uap James Watt menggantikan tenaga manusia dan hewan, memungkinkan produksi berbasis pabrik dengan kapasitas yang belum pernah ada sebelumnya. Sistem transportasi kereta api meningkatkan distribusi barang secara masif. Dampak pada bisnis sangat fundamental, transformasi dari ekonomi agraris ke ekonomi industri. Dampak pada bisnis sangat fundamental, transformasi dari ekonomi agraris ke ekonomi industri. Namun, setiap informasi bisnis masih sangat manual dengan pencatatan berbasis kertas. Ini adalah awal dari industrialisasi modern. Industri 2.0 dari tahun 1870 hingga 1914 membawa elektrifikasi sebagai sumber tenaga utama. Henry Ford memperkenalkan jalur perakitan yang merevolusi produksi massal dengan standarisasi komponen. Telegraf dan telepon memungkinkan komunikasi bisnis jarak jauh secara real time untuk pertama kalinya. Sistem informasi bisnis mulai berkembang dengan mesin ketik untuk dokumentasi, sistem pembukuan mekanis, dan filing cabinet untuk penyimpanan data. Efisiensi produksi meningkat hingga 80% melalui standarisasi dan pembagian kerja. Ini adalah era di mana proses bisnis mulai terstruktur dan terukur. Industri 3.0 antara 1969 hingga 2000 adalah era digitalisasi. Komputer mainframe dan personal computer mengubah cara kita memproses informasi. Internet menciptakan konektivitas global. Database sistem memungkinkan penyimpanan dan retrieval data secara efisien. Di sisi otomasi, PLC dan robotika industri mengambil alih pekerjaan repetitif. CAD or CAM meningkatkan presisi desain dan manufaktur. Sistem informasi bisnis berkembang dengan ERP seperti SAP dan Oracle, email untuk komunikasi digital, dan e-commerce generasi pertama. Revolusi digital ini memungkinkan integrasi sistem informasi lintas departemen. Industri 4.0 yang dimulai tahun 2011 mengintegrasikan sistem fisik dan digital. Definisinya adalah integrasi IoT dan big data untuk menciptakan pabrik pintar yang dapat mengoptimalkan diri secara real time. Ada 4 pilar utama. Pertama, konektivitas melalui cloud computing, 5G, dan edge computing. Kedua, data dan artificial intelligence untuk analytics dan machine learning. Ketiga, otomasi dengan advanced robotics dan digital twins. Keempat, integrasi melalui cyber physical systems dan blockchain. Industri 4.0 bukan sekedar otomasi, tetapi tentang sistem yang dapat belajar dan beradaptasi sendiri. Mari kita lihat teknologi kunci yang mendorong industri 4.0. Internet of Things menghubungkan perangkat dan sensor untuk pengumpulan data real-time dari seluruh lini produksi. Artificial Intelligence memungkinkan prediksi dan optimasi proses bisnis secara otomatis.
Big data, analytics, menghasilkan insight strategis dari datasets yang sangat besar. Cloud computing menyediakan infrastruktur scalable untuk akses data dari mana saja. Blockchain menciptakan transparansi dan keamanan supply chain, dan additive manufacturing atau 3D printing memungkinkan produksi customized dengan prototyping yang cepat. Teknologi-teknologi ini saling terintegrasi, menciptakan ekosistem digital yang kohesif. Dampak industri 4.0 pada bisnis sangat signifikan. Dari sisi transformasi model bisnis, platform digital dan marketplace mengubah cara bertransaksi. Servitization menggeser fokus dari produk layanan. Mass customization memungkinkan personalisasi skala besar dan data-driven decision making menjadi standar. Dari sisi efisiensi operasional, predictive maintenance mengurangi downtime. Supply chain optimization meningkatkan responsiveness, quality control, automation menjamin konsistensi, dan energi efisiensi menurunkan biaya operasional. McKinsey melaporkan 68% perusahaan global menganggap industri 4.0 sebagai prioritas strategis utama mereka. Implementasi industri 5.0 didukung oleh teknologi enabler yang spesifik. Human Digital Twins menciptakan representasi digital dari pekerja untuk optimasi ergonomis. Augmented reality digunakan untuk training yang immersive. Collaborative robots atau cobots dirancang untuk bekerja berdampingan dengan manusia dengan aman. AI dengan explainability dan transparency memastikan keputusan dapat dipahami manusia. Cognitive manufacturing systems beradaptasi dengan preferensi dan kemampuan bekerja. Fokus implementasinya pada workplace ergonomics, skill development, human machine, collaboration interfaces, inclusive workplace culture, corporate social responsibility, dan mass personalization dengan customer co-creation. Transformasi ini mengubah fundamental sistem informasi bisnis. Integrasi total kini memungkinkan ERP, CRM, dan SCM. Integrasi total kini memungkinkan ERP, CRM, dan SCM terintegrasi dengan IoT untuk visibilitas end-to-end real-time. Decision Intelligence menggunakan AI-powered BI tools untuk predictive dan prospective analytics. Nah, customer experience ditingkatkan melalui personalisasi berbasis data dan omni-channel integration. Agile operation menggunakan digital twins untuk simulasi dan adaptive production systems. Data governance menjadi kritikal dengan blockchain untuk transparency dan compliance terhadap regulasi seperti GDPR dan sustainability reporting, mengintegrasikan ESG metrics, carbon footprint tracking, dan circular economy management systems. Sistem informasi bisnis bukan lagi sekedar support function, tetapi strategic enabler. Mari kita lihat tren yang akan membentuk masa depan. Periode 2024 sampai 2025 ditandai dengan AI maturation. Generative AI masuk ke business processes. AI governance frameworks mulai diadopsi dan quantum computing pilots dimulai. Tahun 2025 sampai 2026 saat ini fokus bergeser ke sustainability, net zero manufacturing, circular economy platforms, dan ESG driven decision menjadi mainstream. Periode 2026 sampai 2030 nanti diprediksi human augmentation akan berkembang. Brain computer interfaces, enhanced cobots, dan adaptive learning systems. Masa depan bisnis terletak pada keseimbangan antara teknologi canggih dan nilai-nilai kemanusiaan yang berkelanjutan. Mari kita simpulkan pembelajaran kita. Pertama, evolusi dari industri 1.0 hingga 5.0 menunjukkan transformasi fundamental dalam sistem informasi bisnis dan model operasional. Kedua, industri 4.0 mengintegrasikan dunia fisik dan digital melalui cyber physical systems untuk optimasi real time. Ketiga, industri 5.0 menempatkan manusia kembali di pusat dengan fokus sustainability dan resilience. Keempat, transformasi digital bukan hanya tentang teknologi, tetapi reimagining model bisnis dan value creation. Kelima, masa depan memerlukan balanced approach, technological advancement, plus human values, plus environmental responsibility. Seperti yang dikatakan, the future of business lies in harmonizing technological innovation with human well-being and planetary health. Presentasi ini disusun berdasarkan 6 referensi akademis terkini dan terverifikasi, seperti European Commission 2021 untuk Framework Industri 5.0, Lacy et al. 2014 untuk Fondasi Industri 4.0, Lu et al. 2022 untuk Human Centric Manufacturing, McKinsey 2022 untuk Industry Insight, Jan Stika 2025 untuk tren terbaru, dan Yakub dan Al-Saban 2023 untuk Digital Transformation Strategies.
Semua referensi dapat diakses dan diverifikasi. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Johannes Ronald Elias Parulian Hutagalung, Sarjana Hukum, Magister Hukum, mahasiswa program studi Sistem Informasi dan mahasiswa program studi Manajemen Universitas Siber Asia.